Dasar istri durhaka, jangan salahkan saya kok saya memilih untuk meniduri perempuan-perempuan lain di luar sana. Pandangan mata saya tuh gelap seperti ada yang mengambil alih kendali tubuh saya. Kenapa kamu takut? Sini, pisaunya nggak tajam kok. Sementara yang laki-laki masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang perempuan berlari keluar dari rumahnya sambil berteriak-teriak memanggil warga sekitar. Perempuan itu terus berteriak, "Tolong saya, tolong!" Warga sekitar kemudian keluar dari rumah dan mengerubungi perempuan itu. Kita sebut saja nama perempuan itu dengan Dira. Nah, mereka semua kaget ngelihat keadaan Dira yang sangat-sangat kacau. Rambutnya acak-acakan dan baju dasar yang Dira pakai itu penuh dengan bercak cairan tubuh warna merah. Mereka mencoba menenangkan Dira. "Ibu tenang dulu. Bu Dira, kenapa? Ada apa?" Dira terus menangis histeris sambil menunjuk ke dalam rumahnya. Dira bilang, "Bram ada dalam sana. Tolong Bram." Nah, Bram ini adalah suaminya Dira. Saat itu beberapa orang ibu-ibu mencoba menenangkan Dira, sementara yang laki-laki masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan warga kaget nih ketika melihat ada bercak-bercak warna merah di lantai rumahnya Dira yang mengarah ke kamar tidur. Nah, di sana mereka lihat Bram itu tergeletak bersimbah cairan tubuh warna merah. Bram saat itu hanya mengenakan celana pendek dan di bagian dadanya itu kelihatan ada beberapa luka yang terus-menerus mengeluarkan cairan warna merah. Warga segera berbondong-bondong, mereka membawa Bram ini ke rumah sakit. Sayangnya begitu mereka sampai ke rumah sakit, ternyata nadi sama napasnya Bram udah nggak ada. Dan dokter menyatakan Bram sudah tidak bernyawa. Mendengar ini Dira semakin menangis histeris, dia teriak-teriak memanggil-manggil nama suaminya. Dan saat itulah Dira meneriakkan sesuatu yang membuat semua orang di sana terkejut. "Sayalah yang sudah menghilangkan nyawa Bram, saya pelakunya." Setelah akhirnya Dira berhasil tenang, pihak rumah sakit segera memanggil pihak yang berwenang. Di depan pihak yang berwenang, Dira pun berkata kalau memang dialah yang sudah menghilangkan nyawa suaminya. Pihak yang berwenang membawa Dira ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sanalah Dira mengakui semua perbuatannya. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam ketika Bram itu meregang nyawa. Menurut pengakuan Dira, sebenarnya Bram itu adalah suami yang sangat-sangat baik. Tapi sayangnya Bram ini punya lingkungan pertemanan yang gak sehat. Mereka semua membawa pengaruh buruk ke si Bram. Jadi teman-temannya Bram ini sedang minum-minum, main perempuan, dan juga bermain kartu sambil mempertaruhkan uang. Dan Bram menganggap itu hal yang wajar. Semua itu mereka lakukan untuk melepaskan stres. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Hampir setiap malam Bram keluar sama teman-temannya dan baru akan pulang menjelang pagi. Dan Dira selalu menunggu kepulangan suaminya sambil harap-harap cemas. Karena saat Bram selesai nongkrong sama teman-temannya, waktu pulang itu suasana hatinya sangat sulit ditebak. Kadang baik, kadang buruk. Misalkan habis kalah main kartu atau kehabisan uang untuk beli minuman, Bram sering marah-marah ke Dira tanpa sebab yang jelas. Dan gak jarang juga nih, Bram main tangan untuk melampiaskan kesalahannya ke Dira. Karena dia tahu, sebagai istri Dira tidak akan melawan suaminya. Dira itu selalu berusaha tetap menuruti keinginan suaminya. Karena menurut Dira tugasnya sebagai seorang istri hanyalah melayani suaminya dengan baik. Apa yang dilakukan suami di luar sana bukan urusan Dira. Seenggaknya itulah yang Dira tekankan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Padahal nih teman-teman, Dira tahu beberapa kali Bram ini juga berselingkuh dengan perempuan lain di luar sana. Dan malam itu lagi-lagi Bram pulang dalam keadaan mabuk. Dira tambah kaget karena Bram pulang membawa sebuah sajam. Dira nanya ke si Bram, "Itu sajam dari mana? Kamu ngapain aja di luar sana?" Dan Bram malah membentak Dira dengan kasar. "Udahlah, kamu jangan banyak ngomong, aku tuh lagi pusing." Dan tiba-tiba aja nih Bram mengganti topik pembicaraannya. "Pokoknya aku gak mau kita ketemu sama ibumu lagi. Ibumu tuh rese, tahu gak?
sok-sokan mau mengatur rumah tangga orang lain, mengurus anak gadis aja nggak becus. Dan kata-kata Bram ini sangat menyakiti hatinya Dira. Jadi kurang lebih 1 bulan sebelumnya, memang ibunya Dira ini sempat mengunjungi rumah mereka. Beliau menginap beberapa hari dan Dira tuh sebenarnya merasa senang. Karena diam-diam nih, Dira sering merasa kesepian kalau ada di rumah sendirian. Jadi Bram ini nggak pernah suka kalau Dira pergi keluar rumah, apalagi ketemu dengan teman-temannya sesama ibu-ibu komplek. Bram tuh ingin dia tetap ada di rumah, fokus mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai bentuk pengabdian Dira sebagai seorang istri. Nah, waktu ibunya Dira menginap di rumah mereka, beliau beberapa kali menegur si Bram. Karena dia tahu nih Bram tuh sering bangun siang, pekerjaannya nggak tetap. Dan Bram ini beberapa kali ketahuan sering keluar malam-malam. Dan rupanya ini yang buat Bram kesel sama ibunya Dira. Dan setelah ibunya Dira kembali pulang, Bram sempat marahin Dira. Dan saat itu Dira sebenarnya sudah minta maaf atas apa yang dikatakan oleh ibunya. Dira merasa saat itu masalahnya sudah selesai. Tapi ternyata enggak. Makanya Dira kaget nih waktu Bram mengungkit masalah itu lagi. Ditambah lagi sekarang Bram makin berani mengata-ngatai ibunya Dira. Dira bilang ke si Bram, Bram, jaga kata-kata kamu. Kamu boleh menghina saya tapi jangan menghina ibu saya. Dan kata-kata Dira justru membuat Bram semakin marah. Bram bilang nih, kalau kamu gak mau nurut sama suami kamu, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Dan saat itu Bram mengacungkan sajam di tangannya ke arah Dira. Melihat apa yang dilakukan suaminya, Dira masih berusaha menahan diri. Dia tenangkan emosinya karena dia sadar saat itu Bram masih dalam pengaruh minuman. Dira juga gak mau nih kalau keributan tersebut semakin besar dan kedengaran tetangga sebelah. Karena saat itu memang sudah malam menjelang pagi. Dira meninggalkan si Bram, dia masuk ke kamar tidur mereka. Gak lama kemudian Bram nyusul masuk ke dalam kamar, tapi kali ini suasana hatinya Bram sudah berubah drastis. Bram minta maaf ke Dira, dan bahkan Bram mulai merayu Dira dengan kata-kata mesra yang sangat-sangat manis. Dira mulai merasa lega nih, dia kira masalahnya sudah selesai, tapi ternyata masalah baru akan dimulai. Kelegaan Dira gak bertahan lama, karena Bram mengajak Dira untuk melakukan hubungan suami istri. Kesannya sih wajar ya teman-teman ya. Tapi saat itu Dira masih dalam keadaan datang bulan atau haid. Teman-teman yang namanya melakukan hubungan badan saat seorang wanita sedang haid atau datang bulan itu sangat tidak dianjurkan. Karena saat haid dinding rahim wanita itu yang menebal di masa subur akan luruh atau rontok. Ini yang menyebabkan keluar jaringan dan juga cairan tubuh dari organ intim wanita. Mulut rahim akan membuka sedikit agar jaringan-jaringan tubuh bisa keluar. Udah pasti kuman akan lebih mudah masuk ke dalam rahim. Apalagi saat sedang haid, terjadi perubahan hormon di tubuh wanita. Ini mempengaruhi mekanisme pertahanan organ intim dari infeksi. Keadaan ini menyebabkan peningkatan resiko infeksi saat melakukan hubungan badan. Apalagi nih, kalau pasangan sang perempuan tidak menjaga kebersihan organ vitalnya. Selain itu pada saat haid sudah pasti tubuh wanita akan terasa sangat gak nyaman. Ya pegel di badan, ya kram perut, inilah yang dirasakan oleh Dira. Tapi mendengar penolakannya si Dira, suasana hati Bram kemudian kembali memburuk. Bram marah-marah, dia bilang kamu tuh berani yang menolak suamimu. Dasar istri durhaka, jangan salahkan saya kok saya memilih untuk meniduri perempuan-perempuan lain di luar sana. Kata-kata Bram semakin lama semakin kasar dan melukai hatinya Dira. Dira tapi berusaha tetap sabar. Dia bujuk ke suaminya, dia jelaskan kalau dia bukannya nggak mau tapi nggak bisa. Dia minta Bram untuk menunggu sampai Dira selesai haid. Tapi saat itu Bram nggak mau tahu. Dia tetap memaksa Dira melayani dirinya sambil mengacungkan sajam di tangannya ke arah Dira. Karena ketakutan dengan sangat terpaksa Dira pun menuruti keinginannya Bram. Padahal saat itu hubungan badan dilakukan sama Dira banyak sekali resikonya teman-teman. Selain resiko infeksi meningkat, Dira juga beresiko terkena retrograde menstruation. Ini adalah kondisi di mana cairan serta jaringan haid itu mengalir mundur ke rongga panggul. Disebabkan adanya penekanan selama melakukan hubungan intim. Jaringan dan cairan haid itu bisa masuk ke saluran rahim yang bagian dalam, yang lebih ke atas. Dan keadaan ini meningkatkan resiko terjadinya endometriosis.
Endometriosis adalah kondisi di mana ada pertumbuhan jaringan di dalam rahim. Jaringan ini punya struktur seperti dinding rahim dan bereaksi terhadap siklus hormonal bulanan. Saat masa subur, jaringan ini akan menebal dan ketika tidak terjadi pembuahan akan luruh yang menjadi haid. Tapi karena letaknya bukan di rahim, maka terjadi peradangan pada rongga panggul karena terjadi peluruhan jaringan. Dan penderitanya sudah pasti akan merasakan nyeri luar biasa dan kebocoran cairan tubuh dalam jumlah besar. Dan peradangan ini efeknya tuh nggak main-main teman-teman. Kalau nggak tertangani bisa menyebar ke indung telur dan juga saluran rahim. Dan kalau dibiarkan nantinya akan membentuk jaringan parut. Akibatnya seorang wanita bisa mengalami gangguan kesuburan. Pada tingkat yang parah, endometriosis juga bisa berkembang menjadi kanker ovarium. Waktu Dira melayani suaminya, Dira merasa sangat tidak nyaman, dia merasa kesakitan. Selain karena tubuhnya yang pegel-pegel, jaringan organ intimnya lebih mudah mengalami iritasi. Karena pengaruh hormon, organ intimnya Dira jadi lebih rapuh sehingga gampang terluka. Dia menahan kesakitannya selama melakukan hubungan suami istri dengan Bram. Dia sama sekali tidak menikmati hubungan suami istrinya itu. Ditambah lagi saat itu Bram dalam keadaan separuh sadar karena pengaruh minuman. Dan Bram nggak peduli nih Dira nyaman atau enggak. Dira jadi merasa seperti nggak dihargai oleh suaminya sendiri. Dia tetap berusaha menahan diri demi melayani suaminya. Setelah semuanya selesai, Dira keluar dari kamar untuk mengambil minum di dapur. Di dapur ini Dira sempat menangis diam-diam saking gak tahannya dengan perlakuannya Bram. Bram manggil-manggil Dira dari kamar, tapi saat itu Dira tidak mempedulikan panggilannya Bram. Dia ingin menenangkan dirinya dulu karena saat itu Dira merasa sangat marah dan sedih. Di kamar, Bram merasa marah karena seakan-akan disepelekan oleh istrinya. Karena Dira gak menanggapi panggilannya Bram. Dia susul Dira ke dapur dan kembali marah-marah. Kamu tuli ya? Kenapa kamu gak menjawab waktu suami kamu manggil? Sebelum Dira sempat bereaksi, Bram mengambil sebuah sajam dari lemari dapur dan mengacungkannya ke Dira. Dira ketakutan, dia berusaha menghindar. Dia bilang, jangan main-main, kamu bisa aja melukai kita. Nah saat itu Bram malah mengejek Dira. Kenapa kamu takut? Sini, pisaunya gak tajam kok. Dira membentak Bram, jangan bercanda, ini bahaya. Dan Bram malah terus mengejek Dira dan mengacungkan sajamnya dan pura-pura mau melukai tubuhnya Dira. Oke, gini deh, kalau kamu gak mau aku melukai kamu, layani aku lagi, kata Bram gitu. Dan Dira terpaksa menurut karena lagi-lagi Dira tidak ingin terjadi keributan yang menarik perhatian tetangga. Bram menarik tangannya Dira masuk ke dalam kamar sambil terus mengoceh. Dia gak cuma ngata-ngatain Dira, tapi sekali ini dia mulai ngata-ngatain ibunya Dira. Jadi istri yang baik, layani suami kamu. Jangan jadi perempuan tidak bermoral seperti ibu kamu. Dan saat itulah teman-teman Dira merasakan kesabarannya habis. Semua rasa marah, sedih, kecewa yang selama ia pendam, kemudian meledak saat itu juga. Kata Dira, pandangan mata saya tuh gelap seperti ada yang mengambil alih kendali tubuh saya. Saya tuh kayak gak ingat kalau yang ada di hadapan saya adalah Bram suami saya. Sekuat tenaga Dira merampas sajam itu dari tangannya Bram. Dia hujamkan ke dadanya si Bram berkali-kali. Saking kagetnya dengan apa yang dilakukan sama Dira, Bram gak sempat melawan. Dia cuma bisa bengong. Sementara itu hujaman sajam terus kena ke bagian dadanya si Bram. Hujaman sajam dari Dira itu menembus hingga paru dan jantungnya Bram. Akibatnya terjadi kebocoran cairan tubuh di dalam rongga dada. Robekan pada jantungnya Bram menyebabkan cairan tubuh dalam jantung mengalir deras mengisi selaput jantung. Selaput jantung ini namanya selaput perikardium. Selaput jantung penuh terisi dengan cairan dan lama-kelamaan menekan jantung sampai jantung ini sulit bergerak. Jantung gak bisa lagi nih memompa cairan tubuh ke organ-organ yang memerlukan. Pada akhirnya tensi tubuh menurun drastis, terjadi penurunan aliran cairan tubuh ke organ vital dan pada akhirnya terjadilah shock. Keadaan ini disebut juga dengan tampuan nada jantung. Ini adalah keadaan darurat medis ya teman-teman. Karena dalam hitungan menit seseorang bisa meregang nyawa. Dan inilah yang terjadi pada Bram. Keadaan Bram diperparah dengan cairan tubuh yang keluar dari jaringan paru yang robek karena sajam tadi. Selambut pembungkus paru atau yang disebut juga dengan pleura penuh terisi cairan tubuh yang bocor. Paru gak bisa mengembang sehingga pernapasan Bram pun terganggu. Gak lama kemudian Bram jatuh ke lantai dengan cairan darah yang terus mengalir dengan deras keluar dari tubuhnya.
berceceran kemana-mana, dan juga beberapa itu mengenai bajunya Dira. Dan saat itulah Dira melihat suaminya sudah gak berdaya, dia sadar apa yang sudah dia lakukan. Dan selama beberapa saat Dira gak tahu tuh berapa jam, berapa menit dia cuma bisa bengong. Dira sama sekali gak nyangka dia bisa berbuat sekeji itu pada sang suami. Pelan-pelan kesadaran Dira pun pulih. Dia mulai merasa ketakutan, mulai merasa bersalah. Dia memberanikan diri untuk lari keluar rumah dan teriak-teriak minta tolong ke tetangganya. Dan beruntung saat itu ada beberapa tetangganya langsung datang dan mencoba membawa si Bram ini ke rumah sakit. Tapi sayangnya teman-teman, seperti yang sudah kita tahu, nyawa Bram tidak bisa diselamatkan. Dira merasa sangat bersalah setelah menghilangkan nyawanya Bram. Karena saat itu Dira mengaku dia gelap mata. Ya walaupun Dira hanya membela diri, tapi apa yang Dira lakukan tetap sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dira memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke pihak yang berwenang. Dan Dira juga sama sekali nggak melawan waktu pihak yang berwenang menaruhnya di tahanan. Bisa dikatakan Dira sudah pasrah sama nasibnya. Dira memberi keterangan dengan sejujur-jujurnya selama proses persidangan. Dan pada akhirnya pihak pengadilan mempertimbangkan kalau Dira itu melakukan tindakan tersebut atas dasar membela diri. Bagaimanapun pertama kali kan Bram yang mengajukan sajam tadi ke si Dira. Dira pun dijatuhi vonis, tapi disertai keringanan hukuman oleh pihak pengadilan. Teman-teman, dalam suatu hubungan, apalagi pernikahan, itu sangat penting untuk punya kemampuan dalam mengelola emosi. Kesabaran dan pengertian memang merupakan kunci yang sangat penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Tapi ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Gak bisa kok cuma satu. Kasus ini mengingatkan kita untuk selalu menempatkan cinta kasih dan pengertian di atas ego dalam hubungan rumah tangga.